Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng Nixcraft. Kali ini Nixcraft mau bikin buket bunga mawar bentuk bulat kayak gini nih. Ada 16 tangkai, wrappingnya 2,5 selopan aja. Yuk langsung aja simak tutorialnya. Seperti biasa, ini aku udah nyiapin pegangan. Untuk ketinggiannya ini 7 cm, untuk lebarnya 10 cm, dan panjang kardusnya ini 24 cm. Bagian bawah aku tutup pakai kardus dan bagian atas aku tutup pakai kertas HVS. Untuk bunganya di sini aku pakai bunga mawar tropis. Ini udah aku gunting, udah aku potong ya dari tangkai utamanya. Terus untuk daunnya aku nggak pakai, dan untuk 3 tangkai ini aku sambung pakai tusuk sate setengah. Kalian bisa lihat cara aku untuk nancepin ke pegangannya seperti itu. Nah, ini yang pertama dari tengah-tengah yang paling belakang ya. Jadi ini aku tancapin dulu yang bagian tengah, satu baris gitu, 4 tangkai. Jadi styrofoamnya ini 7 cm dibagi untuk 4 tangkai ya. Untuk ketinggian paling atas ini 19 cm ya. Atur ketinggiannya sekitar 19 cm. Nah, untuk bunga mawarnya agak dibengkokin menghadap ke depan sedikit, karena untuk wrappingnya kita model tetap menghadap ke depan ya. Nah, ini dia jadinya seperti ini, jadi agak bengkok ke depan gitu ya. Terus untuk bagian tangkai yang nancep ke pegangan seperti biasa, ini aku kasih lem lilin biar lebih kuat. Lanjut, tancapin lagi sebelah kanan kirinya. Ini sama juga 4 tangkai, cuman dia lebih agak rapat ya, jadi biar tidak selebar yang bagian tengah. Nah, untuk yang pertama ini di tengah-tengah baris yang pertama sama yang kedua, pokoknya diatur-atur biar mawarnya itu bentuknya bulat ya. Nah, kalian perhatikan seperti yang ada di video gitu posisinya. Jadi yang di tengah itu lebih ini ya, lebih panjang 4 tangkainya, kemudian yang kanan kirinya itu lebih rapat, jadi biar lebih pendek. Nah, kalau udah lanjut yang bagian paling luar ini yang samping kiri 2 dan samping kanan 2. Jadi diatur-atur biar posisinya itu bulat, jadi melingkar gitu ya. Kemudian ketinggiannya juga diatur ya. Kalau bisa untuk yang bagian tengah itu lebih tinggi dari yang samping kanan kirinya. Kalau udah seperti biasa untuk tangkainya yang nancep ke pegangan dikasih lem lilin. Tilas salju aku pakai yang warna putih. Ini lembaran 50 x 50 cm, langsung dibagi menjadi 9 bagian sama besar. Ini aku tancepin tusuk sate di bagian tengahnya, kemudian aku lipat serong seperti yang ada di video. Kemudian kanan kirinya dilipat 2 kali seperti yang ada di video dan dirapatkan ke tengah semua ya. Kemudian hasil lipatannya itu dilem jadi biar nggak lepas. Nah, ini dia udah jadi 9 tangkai ya untuk tiles saljunya. Nah, untuk satu buket ini aku pakai 1 lembar tiles salju aja, jadi pas 9 ya. Jadi ini tinggal ditancepin aja lebih tinggi dari si bunganya. Ini nggak usah terlalu rapat, yang penting kesannya itu dia bersambung gitu ya, saling sambung gitu ya, nempel satu sama lain. Kalian perhatikan aja posisinya seperti yang ada di video. Pokoknya di sini aku pakai 9 tangkai aja. Kalau udah ini juga sama, aku kasih lem lilin di bagian tusuk sate yang nempel ke pegangan ya. Lanjut untuk wrappingnya, ini aku pakai kertas selopan putih list bening seperti ini. Untuk selopan yang pertama langsung aku potong menjadi 6 bagian sama besar. Kalian bisa lihat polanya seperti yang ada di video sebelah kanan ya. Lanjut untuk selopan kedua, ini aku potong untuk lebarnya 23 cm. Nah, ini aku potong memanjang ya. Kemudian yang 23 cm itu tadi langsung dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Ini jadi pola nomor 3. Kalian bisa lihat polanya seperti yang ada di video sebelah kanan juga ya. Lanjut untuk bagian yang masih besar, ini dibagi menjadi 3 bagian sama besar.
Kemudian aku ambil yang bagian tengah, aku potong atasnya sekitar 11 cm dan sisanya jadi pola nomor 8. Kemudian 2 lembar yang kanan kiri tadi aku potong menjadi 2 bagian lagi. Untuk yang ada bekas lipatannya itu jadi pola nomor 9 dan yang ada listnya atas samping jadi pola nomor 10. Dan terakhir ini selopan yang ketiga setengah lembar aja. Ini aku lipat seolah-olah 4 lipatan, tapi aku potong yang bagian terluar aja ya, samping kanan kiri yang ada listnya atas samping. Ini jadi pola nomor 6. Kemudian yang bagian tengahnya aku potong 5 cm ya, dan ini jadi pola nomor 7. Lanjut untuk pola nomor 1 berarti layar 1 dan seterusnya ya. Ini langsung aku lipat serong aja seperti yang ada di video kayak gitu. Dan untuk layar yang sebelah kanan selalu aku lipat di sebelah layar yang sebelah kiri ya, di bagian belakangnya. Jadi ini tujuannya itu biar lipatannya itu sama. Nah kalau udah lanjut ditumpuk, disatuin ya antar kedua layarnya seperti yang ada di video kayak gitu. Aku pakai lem lilin. Nah bagian belakangnya ini aku kasih solasi 2 lapis jadi biar lebih lebar. Oh ya, ini dia untuk hasil susunan bunganya tadi ya. Bagian belakangnya itu agak miring sedikit ke belakang, tapi nggak apa-apa. Nah ini langsung aja dipasang untuk layar pertamanya. Yang bagian samping juga tinggal ditempelin karena udah ada solasinya. Nah untuk bagian belakangnya ini ngepas banget ya sama ukuran selopennya, agak ngatung sedikit. Jadi makanya tadi aku sambung pakai solasi dulu. Untuk layar kedua aku ambil pola nomor 2, ini juga sama dilipat serong seperti pola yang pertama tadi. Untuk posisinya tentunya lebih rendah dari layar pertama ya. Nah karena ini ada list beningnya, jadi untuk jaraknya ini aku pasin aja pas di list beningnya itu. Nah ini sambil ditekan ya untuk yang bagian di pegangan sampingnya. Nah kalau udah dapat posisi yang pas, lanjut untuk sambungan antar layarnya yang bagian belakang aku kasih lem lilin, dan yang bagian bawah yang belakang aku kasih solasi. Nah ini yang di samping pegangan itu setengah lebih ya. Ini aku cubit-cubit sampai posisinya pas di tengah-tengah pegangannya, sambil diperhatikan untuk layar atasnya itu udah mekar apa belum, biar buketnya itu nggak menelungkup. Dan lakukan hal yang sama juga untuk layar kedua yang sebelah kanan ya. Jadi tinggal disamain aja untuk posisinya, dan cara untuk lemnya juga disamain aja. Lanjut untuk layar ketiga, ini aku lipat setengah S seperti yang ada di video, seperti itu ya. Jadi agak ke atas sedikit, jadi biar kelihatan berlayar. Untuk solasinya aku taruh di bagian bawah, jadi biar bisa ngembang sempurna ya waktu ditaruh di pegangannya. Nah untuk posisinya tentunya lebih rendah dari layar kedua, dan ini aku pasin lagi untuk pas di list beningnya. Jadi biar jarak antar layar 1 ke layar kedua, layar 2 ke layar ketiga itu sama ya. Nah ini dipas-pasin dulu untuk posisi atasnya. Kemudian yang bagian di pegangan ini pas banget di bagian depan sedikit aja. Kalian perhatikan di video. Kalau udah tinggal dilem pakai lem lilin, tambah solasi lagi jadi biar lebih kuat. Lanjut bagian belakangnya aku kasih lem lilin juga, dan bagian yang bawah bagian belakang dikasih solasi. Kemudian yang bagian samping pegangan ini agak longgar ya, jadi kayak berongga gitu. Jadi ini tinggal dikasih solasi secara merata sambil ditarik ke depan ya. Dan diperhatikan juga untuk layar atasnya itu jangan sampai menelungkup. Kalau bisa itu tangannya dimasukin ke layar S-nya itu, jadi biar layarnya itu makin gembul. Sambil ditarik-tarik ya, pokoknya gimana caranya biar layarnya itu ngembang dan gembul. Nah untuk layar ketiga yang sebelah kanan caranya juga sama. Jadi diusahain untuk kanan kiri itu layarnya sama ya, jadi biar buketnya itu kelihatan rapi.
Nah ini yang bagian samping juga ini ya berongga gitu ya, kurang kencang, tinggal dikasih isolasi sambil ditarik-tarik ke depan, disamain ya antar layar kanan dan kiri. Lanjut untuk layar keempat, aku ambil ke pola nomor 4 dan dilipat setengah S juga sama kayak layar ketiga ya. Nah untuk cara masangnya ini ditekan dulu di bagian depan pegangan, jadi ini pas mau di tengah-tengah tapi nggak terlalu ke tengah ya. Nah ini pokoknya diatur-atur biar ketinggiannya itu pas di list beningnya, jadi biar antar jarak layarnya itu sama dan kelihatan rapi. Dan ini ditekan-tekan bagian depannya, kemudian layar yang atasnya itu ditarik ke atas. Nah kalian perhatikan ini agak miring ya posisinya yang di bagian pegangan depan. Seperti biasa aku kasih lem lilin dan aku timpa lagi pakai isolasi biar lebih kenceng. Lanjut kalau udah dapat posisi yang pas, tinggal bagian antar layarnya dikasih lem lilin juga. Dan bagian samping pegangan dikasih isolasi secara merata sambil ditarik-tarik biar layar atasnya itu gembul ya. Kemudian yang sebelah kanan juga sama, untuk posisi di depan pegangannya ini aku samain jaraknya, jadi insya Allah itu hasil buketnya itu sama ya kanan kiri. Kemudian jaraknya juga disamain ya. Kemudian untuk bagian tengahnya ini aku kasih selopen. Ini pola nomor 5, tinggal dilipat-lipat, ditekuk-tekuk seperti yang ada di video gitu, kayak gelombang-gelombang es gitu banyak ya. Nah kalau udah seperti yang ada di video, semoga kalian ngerti ya caranya. Nah kalau udah, untuk bagian bawahnya tinggal ditekan berlawanan dari ini ya lipatannya ya. Jadi ditekan, dipenyet gitu, kemudian ditempel di bagian tengah-tengah buketnya yang di pegangan. Nah kalau udah kayak gitu ditempelin pakai lem lilin, kemudian tempel lagi pakai isolasi, dan untuk yang bagian atas itu ditarik-tarik ke atas jadi biar menjulang ke atas gitu ya. Lanjut untuk layar kelima, ini pola nomor 6 ya. Jadi ini dilipat S juga sama kayak pola nomor 3 dan 4. Nah kalau udah masanya ini pas di tengah-tengah, ini aku kasih lem lilin dulu, baru ditempelin, dikasih isolasi lagi, kemudian dicubit-cubit jadi biar berkerut gitu ya dan gembul hasil layar esnya. Nah kalau udah hasil cubitannya dikasih isolasi biar nggak lepas. Dan gak lupa untuk sambungan antar layarnya juga dikasih lem lilin dan bagian bawahnya dikasih isolasi. Dan lakukan hal yang sama juga untuk layar kelima yang sebelah kanan ya. Nah untuk yang sebelah kanan ini juga pas di tengah-tengah, jangan sampai menindih yang sebelah kiri ya. Jadi biar hasilnya itu sejajar, nggak tumpang tindih. Nah untuk pola nomor 5 ini tadi kan ini ya kayak gelombang-gelombang es gitu. Ini jadi untuk nyatuin layar kelima ini jadi biar nggak LDR gitu. Nah kalau udah, ini untuk yang pola nomor 5 ujung-ujung kanan kirinya aku tempelin ke layar kelima, jadi biar kelihatan nyambung gitu. Oke lanjut untuk pola nomor 7, ini untuk pegangan bagian belakang sampai ke kanan kiri dan ke depan sedikit, tinggal dilem gitu aja seperti yang ada di video ya. Lanjut untuk roknya, ini pola nomor 8, dilipat kriwil seperti yang ada di video kayak gitu, kemudian ditaruh pas di tengah-tengah pegangan. Nah ini bagian atasnya aku kasih lem lilin biar lipatannya itu nggak lepas, kemudian aku timpa lagi pakai isolasi biar nempel ke pegangannya.
Nah kalau udah sisi yang kanan kirinya yang nempel, ini aku lem juga ya, pakai lem lilin jadi biar lebih rapi, nggak nyingkap gitu roknya. Lanjut untuk pola nomor 9, ini seperti biasa aku bikin rok, tinggal dilipat 3 kali tapi miring ya, jadi biar kelihatan seperti rok gitu, mekar ke samping. Nah kalau udah lanjut aku tempelin ini untuk bagian bawahnya itu jadi nyambung sama pola nomor 8 tadi ya. Kemudian bagian atasnya tinggal mengikuti selebar pegangannya. Nah ini nggak nyampe bagian atas pegangan, jadi ngatung ke bawah gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting bagian bawahnya itu sejajar sama yang pola nomor 8 ya. Lanjut yang terakhir, ini pola nomor 10 juga dilipat sama ya, kayak pola nomor 9 tadi. Kemudian cara nempelinnya ini numpuk di bagian atas pola nomor 9. Karena ini aku nggak mau terlalu mekar ya roknya, jadi aku tempelin agak ke depan sedikit. Kalian bisa sesuaikan untuk lebar roknya, jadi sesuai ini ya, sesuai kreasi kalian aja. Nah untuk tempelinnya yang pola nomor 10 itu agak di atas sedikit dari layer yang rok yang ke 9 tadi, pola nomor 9, jadi biar kelihatan roknya itu numpuk. Dan yang terakhir tinggal ditambahkan hiasan pita, tinggal dipasang gitu aja. Untuk bagian belakangnya aku lem biar lebih rapi, kemudian aku simpul mati 2 kali untuk yang bagian tengahnya. Lanjut aku kasih hiasan double pita. Untuk double pitanya seperti biasa ini tinggal dilipat-lipat gitu aja, membentuk 2 pita tumpuk gitu ya. Kemudian bagian tengahnya aku ikat pakai kawat souvenir dan lanjut dipasang di bagian atas simpul mati pita yang pertama tadi. Oke, ini dia buket bunga mawar bentuk bulat 16 tangkai ala Nixcraft udah jadi nih. Untuk style wrappingnya ini tetap menghadap ke depan ya. Gimana menurut kalian, cantik gak? Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke sosial media kalian ya. Terima kasih dan see you.